pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, kita lihat derajatnya masih ringan, coba kita obati dulu ya. Kalau misalnya memang ada stroke berulang dan lain-lainnya, bisa kita lakukan tindakan misalkan dilebarkan atau dipasang stent. Yang penting kalau sudah ada keluhan, segera ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadai ya. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba yang segera ke RS itu ya, jadi lemah, pelo, ada kesemutan, gangguan penglihatan mendadak, cepat-cepat ke rumah sakit yang ada CT scan, ada istilahnya obat-obatan untuk kalau misalnya nanti ada memang diduga stroke, benar-benar stroke, kita bisa memberikan obatnya ya. Kelainan itu apakah ada dok kondisi misalnya pasien ternyata stroke nih, tapi tidak bisa dilakukan DSA? Di RSUD Kanjuruhan insya Allah bisa sudah bisa melakukan hal itu semua. Tinggal masyarakat paham, tahu, dan kalau ada sesuatu yang seperti gejala-gejala tadi segera ke rumah sakit. Sobat Kanjo. Oke Sobat Kanjo, sebelum kita mulai podcast kita pada kesempatan ini, mari kita berkenalan dulu dengan narasumber kita, dokter spesialis saraf dari RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. Selamat pagi Dr. Benny Ari Pradana, SPN Vina M Biomed. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat dok? Semangat. Walaupun dingin tetap semangat ya dok ya. Oke, Sobat Kanjo, kali ini kita akan membahas tentang neurointervensi. Nah, sebelum kita membahas tentang neurointervensi, dokter, sebenarnya kejadian penyakit syaraf di RSUD Kanjuruhan atau di Kabupaten Malang itu bagaimana dok untuk akhir-akhir ini? Ya, untuk kasus saraf sebenarnya yang paling banyak memang tetap seperti dahulu itu adalah stroke ya. Stroke itu ada stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Untuk di Malang juga sebenarnya sama seperti di data nasional, jadi stroke ini merupakan penyebab istilahnya kematian terbesar ya, bersama dengan jantung dan kanker ya. Dan untuk pembiayaan sendiri memang stroke ini butuh pembiayaan yang besar ya. Secara nasional itu kita di stroke itu menghabiskan biaya terbesar ketiga setelah jantung dan kanker ya. Jadi memang dari program nasional dari pemerintah mengutamakan untuk penanganan stroke ini merupakan salah satu prioritasnya seperti itu. Oke, jadi itu salah satunya yang mendasari kenapa ada berbagai macam yang namanya neurointervensi ini dok ya? Iya. Oke, dan yang saat ini yang akan hadir di RSUD Kanjuruhan itu namanya DSA, betul dok ya? Iya, betul. Apa itu dok, DSA itu dok? Ya, sebelumnya untuk neurointervensi sendiri ini merupakan suatu cabang neurologi ya. Jadi kita tuh namanya neurointervensi vaskuler. Jadi yang kita intervensi adalah pembuluh darah yang di otak maupun di sumsum tulang belakang. Yang biasanya ada kelainan, misalkan stroke itu ada sumbatan di situ atau ada perdarahan karena gangguan pembuluh darah. Jadi kita intervensi di situ. Nah, DSA ini merupakan salah satu metode yang paling dasar di neurointervensi, yaitu untuk mengetahui pembuluh darah itu. Jadi ini suatu angiografi ya, jadi pencitraan untuk melihat pembuluh darah dengan menggunakan alat cath lab. Kalau biasanya orang-orang tahu itu cath lab itu digunakan oleh jantung, nah ini untuk saraf juga bisa memakainya. Jadi DSA itu fungsinya untuk mengetahui, jadi diagnostik untuk pembuluh darah otak maupun sumsum tulang belakang. Ya, nanti kalau misalnya kita temui ada kelainan, maka kita akan melakukan intervensi untuk memperbaiki kondisinya, seperti itu. Jadi memang DSA ini bisa dikatakan adalah sebagai step awal untuk mengetahui dulu sebelum melakukan langkah selanjutnya bagaimana. Betul. Lantas penyakit apa saja ya dok yang harus dilakukan tindakan DSA ini dok? Ya, jadi untuk secara penyakit sendiri yang paling besar memang ada stroke ya. Stroke itu ada sumbatan, bisa kita lihat kalau kita pemeriksaan yang lain yang non invasif dulu. Kalau misalnya ada keraguan atau sudah ada penyempitan yang kita harus pastikan benar-benar penyempitannya seberapa besar, bisa kita harus lanjutkan ke tindakan minimal invasif ya kalau DSA itu. Jadi digital subtraction angiography. Jadi kita lihat pembuluh darahnya itu supaya tidak tertutup dengan tulang, maka adanya namanya subtraction. Jadi bisa benar-benar terlihat pembuluh darahnya bagus seperti itu. Jadi untuk selanjutnya maka kita lakukan tindakan. Nah, ada lagi kasus-kasus misalkan stroke perdarahan. Kalau perdarahannya
bukan karena darah tinggi dan lain-lainnya dan lokasinya kita ada scoring tertentu, kok ini nggak khas ya. Jadi mari kita periksa lagi. Biasanya ada pembuluh darah, kelainan pembuluh darah seperti tautan antara pembuluh darah cepat aliran dari jantung maupun yang pembuluh darah balik yang harusnya tidak terkoneksi di posisi itu, dia terkoneksi, dia akan menyebabkan gangguan. Bisa muncul sumbatan juga, bisa pendarahan atau bisa kejang dan gangguan saraf yang lainnya. Jadi kadang-kadang keluhan pasien itu ya kalau stroke memang ada kelemahan anggota badan, pelo, merot, kesemutan, ada gangguan penglihatan, lemah misalkan lemah kedua kaki dan lain-lainnya, atau ada gangguan seperti nyeri kepala yang kalau kita bisa migrain kok terus-terusan, ada yang kadang-kadang ada yang gemerbek di telinganya, ada juga beberapa kasus misalkan perdarahan berulang misalkan. Nah, kita bisa evaluasi menggunakan DSA dulu, baru kita ini diagnosa apa penyakitnya, baru kita lanjutkan seperti itu. Oke dok, kalau gitu berarti kapan dok waktu yang tepat untuk dilakukan untuk DSA ini berarti? Sebenarnya untuk waktu yang dilakukan secepatnya ya, jadi semakin cepat kita tahu, semakin kita bisa intervensi. Kadang-kadang kita tidak selalu intervensi, jadi kalau ada penyempitan pembuluh darah, kita lihat derajatnya masih ringan, coba kita obati dulu ya. Kalau misalnya memang ada stroke berulang dan lain-lainnya, bisa kita lakukan tindakan misalkan dilebarkan atau dipasang stent. Atau kalau misalkan ada perdarahan juga kita lihat. Kalau misalkan ada nyeri kepala, terus ada pembuluh darah yang selain membentuknya seperti balon, ternyata tidak pecah, kita lihat dulu, observasi dulu. Baru kalau misalnya dia pecah, kita intervensi atau ada skor-skor tertentu yang kita bisa lakukan ya, namanya aneurisma gitu ya. Oke. Jadi tadi kan dokter sudah menyebutkan beberapa keluhan yang dialami oleh pasien, misalnya kesemutan, nyeri kepala. Berarti kalau ada keluhan seperti itu di rumah, sebaiknya memang harus segera ya dok ya dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya dok ya? Iya. Nanti kita periksa dulu, kita lihat dulu, kita periksa dengan alat-alat yang lebih sederhana dulu. Kalau memang ada indikasi ke arah harus diperiksa lebih detail, ya kita lakukan DSA ya. Jadi DSA itu sebenarnya kalau kita punya alat-alat perangnya itu, DSA ini merupakan yang paling kalau kita itu goldennya ya, maksudnya terakhir. Ya metode baku. Jadi kalau dia sudah ngomong tidak ada kelainan ya sudah tidak ada pembuluh darahnya ya. Tapi kalau dia ada kelainan bisa lebih jelas. Kadang pemeriksaan lain itu kita lihat penyempitannya sudah hebat 70%, kita DSA ternyata bisa lebih hebat atau bisa lebih ringan. Jadi gold standard namanya ya kayak gitu tuh. Jadi baku standar bakunya ya emasnya. Gitu. Oke, jadi dok tadi kan ada berbagai macam penyakit yang sudah dijelaskan oleh dokter ya, misalnya stroke dan lain-lain itu. Apakah ada dok kondisi misalnya pasien ternyata stroke nih, tapi tidak bisa dilakukan DSA gitu? Apa ada kondisi-kondisi seperti itu dok? Ya sebenarnya kalau secara kontraindikasi absolut sebenarnya ini ya hampir tidak ada ya. Tapi kalau pada kasus-kasus seperti kalau kita menggunakan kontras ya, zat kontras, karena kalau misalnya ada gangguan ginjal, bisa kita kontrasnya kurangi, atau memang kalau misalnya benar-benar pasiennya tidak mungkin untuk dilakukan tindakan, misalkan burung kesadaran hebat dan lain-lainnya, yang sangat hebat, biasanya kita pikir-pikir ya, sebenarnya semuanya bisa dilakukan, asalkan kondisi, maksudnya vital sign-nya bagus, tanda-tandanya bagus, sebenarnya hampir tidak ada kontraindikasinya, iya. Kalau gitu, apa dok manfaatnya jika kita misalnya sebagai keluarga pasien ini diberikan edukasi untuk dilakukan DSA? Kita harus memilih DSA, kan kita harus tahu juga dok manfaatnya gitu. Apa dok kira-kira manfaat dilakukan tindakan DSA ini? Untuk manfaatnya sebenarnya kita melihat tadi ya, jadi DSA itu kan untuk mengetahui secara detail dan secara paripurna untuk kelainan pembuluh darah. Jadi kalau misalkan kita tahu lebih awal, kita bisa lebih awal mengantisipasi atau lebih awal intervensi ya, melakukan tindakan supaya tidak serangan atau ada muncul keluhan yang lebih berat ya. Jadi kalau misalkan ada pasien stroke berulang 2 kali, 3 kali, terus kita cari tahu di jantung tidak ada, terus
kita tahu bahwa ternyata ada di situ ada penyempitan di pembuluh darah leher. Nah, mungkin penyempitannya sumbernya di situ, apa trombus itu bekuan darahnya di situ. Jadi walaupun kita kasih obat-obatan sudah maksimal, ternyata kok tidak maksimal ya, maka kita harus lakukan stenting. Stenting itu pemasangan ring di situ. Nah, itu untuk tujuannya untuk mencegah terjadinya stroke berulang. Oke, jadi sepertinya kalau diambil secara gambaran dok, hampir sama dengan tindakan cath lab ya dok ya? Ya, betul, Hampir betul. sama, hanya saja memang Seperti jantung. ya seperti di jantung, karena memang sepertinya DSA ini untuk di masyarakat belum begitu sepopuler Ya, di betul. cath lab ya dok ya. Oke, Dok. Nah kalau gitu prosedurnya bagaimana dok DSA itu dok? Ya, kalau DSA itu sebenarnya hampir seperti jantung ya. Jadi ke dokter jantung biasanya kita aksesnya kita memakai seperti pipa tipis kecil, itu dimasukkan lewat pembuluh darah pangkal paha atau pembuluh darah di pergelangan tangan. Itu tergantung situasinya. Kalau kita sebenarnya lebih sering di pangkal paha ya, tapi ada beberapa kasus bisa di pergelangan tangan. Kita masukkan, kita tusuk, kita bius dulu dengan bius lokal, atau kalau pada kasus pasien yang gelisah, kita bisa konsul ke bagian anestesi ya, untuk melakukan istilahnya sedasi ringan atau dibuat ngantuk supaya pasien itu lebih nyaman. Kemudian kita masukkan istilahnya tempat aksesnya nanti, namanya sheet, itu kita masukkan, terus kita masukkan ini kayak pipanya tadi menuju ke pembuluh darah di otak ya, otak kanan, otak kiri. Waktu sudah sampai di sana, kita masukkan zat kontras ya. Kontras itu untuk memberikan gambaran pembuluh darah itu bagaimana ya. Kelebihannya DSA ini dibandingkan pemeriksaan yang lain, memang DSA ini selain lihat pembuluh darahnya, ukurannya, bentuknya, dan lain-lainnya, juga bisa lihat alirannya. Jadi kalau alirannya, walaupun pembuluh darahnya kayaknya bagus, tapi alirannya lambat, atau alirannya cepat, atau ada aliran yang tidak seharusnya muncul, nah kita bisa tahu. Itu kelebihannya. Setelah selesai kita lakukan pemeriksaan, kita tarik tadi pipanya keluar, terus kita lepas aksesnya tadi itu, terus ditekan ya. Jadi mungkin ditekan agak lama. Setelah itu pasien diminta untuk tidak menggerakkan kakinya ya selama 6 sampai 8 jam. Supaya tidak ada perdarahan ya. Kalau memang kan pembuluh darahnya yang kita tusuk memang agak besar ya. Berarti perlu persiapan ya dok ya untuk melakukan tindakan DSA ini. Persiapan apa saja dok untuk pasien biasanya? Ya, untuk persiapannya kita biasanya rawat inapkan atau sebelum masuk ke rawat inap kita periksakan pemeriksaan laboratorium ya, pemeriksaan laboratorium yang standar untuk tindakan misalkan pembekuan darahnya bagaimana, atau yang lainnya ya, supaya gula darah dan lain-lainnya supaya aman saat lakukan tindakan. Terus pasien bisa disuruh puasa dulu 6 jam supaya nanti kadang ada efek pusing berputar saat kita tembakan kontras ya. Jadi supaya tidak muntah ya, atau tidak masuk ke saluran nafas nanti waktu tindakan pas muntah itu. Terus ya persiapannya sebenarnya kayak seperti persiapan operasi, tapi ini bukan operasi ya, seperti itu. Kalau rawat inapnya biasanya berapa lama dok untuk tindakan DSA ini dok? Kalau DSA setelah hari ini misalkan masuk, terus besok dilakukan tindakan, sebenarnya malam itu bisa pulang. Cuma kita biasanya tunggu sampai besok. Jadi mungkin rawat inapnya 2 hari ya. Oke. 2 hari. Nah dok, pada saat dilakukan DSA nih, pasien merasakan apa ya dok kira-kira? Ya, biasanya kalau kita masukkan zat kontras itu, kalau misalkan di pembuluh darah leher itu, karena masuk ke pembuluh darah yang area dekat lidah ya, kadang agak pahit gitu, kadang rasa panas kayak ada yang lewat. Nah itu nggak apa-apa, memang wajar seperti itu. Oke, jadi kita jelaskan biasanya, Bu, ini nanti saya akan masukkan istilahnya zat ininya, nanti agak rasa ini biar gak kaget ya. Kadang-kadang kalau ini apa gitu kan. Ya seperti itu. Biasanya kan kadang pasien takut, loh kok jadi pahit ya. Ya, betul. Jadi sudah diberikan edukasi di awal ya dok ya. Nah dok, apakah ada resiko atau komplikasi pasca DSA ini dok? Ya, untuk komplikasi sendiri sebenarnya angkanya sangat kecil ya. Kalau data di Indonesia sebenarnya kemarin ada sekitar 1-2% ya. Komplikasi minor, walaupun mayor sudah
gabung ya. Untuk kalau dilakukan oleh yang terampil sudah melakukan pelatihan, kalau selama ini memang untuk yang mayor hampir saya tidak pernah temukan ya. Mungkin yang minor misalkan ada apa lokasi tusukannya tadi, mungkin ada bengkak ya. Mungkin kadang-kadang pasien itu nggak bisa ini, nggak mau diem ya, gerak gitu nggak sengaja gitu, kadang bisa robekannya buka lagi ya kan bengkak ya. Terus kadang-kadang apa kalau kita lewati pembuluh darah itu kan dia kalau kesenggol dindingnya kadang kayak kram gitu ya. Kita lihat kram, nanti kita tunggu berapa menit, kita kasih obat, biasanya membaik ya. Kadang-kadang yang ada yang robek itu tapi jarang sekali. Sekarang alat-alatnya sudah lembut dan apa tipis ya. Jadi kadang lewat pembuluh darah kecil pun sudah bisa ya. Yang kita takuti adalah terjadi ini apa pembekuan. Jadi kan kita masukkan alat ini ya, alat asing ya. Kadang-kadang kalau daya tubuh kita itu apa istilah imun kita itu ini reaktif terhadap barang asing, jadi gampang sekali terbentuk gumpalan. Makanya kita kasih obat-obatan seperti heparin saat memberikan zat kontras tadi. Jadi kita campurkan pada cairan kita supaya mencegah terjadinya. Sebenarnya sudah diantisipasi semuanya. Alergi juga bisa muncul, makanya kita berikan anti alergi dulu. Jadi intinya semua komplikasi dalam pemberian dalam tindakan DSA ini sudah diminimalisir istilahnya ya, sudah kita antisipasi dulu ya. Antisipasi di awal ya dok. Nah dok, apakah sudah ada contoh hasilnya dok DSA ini? Bagaimana hasilnya dari tindakan DSA ini? Iya, nanti mungkin kita sampaikan ada beberapa foto ya, beberapa foto misalkan ada pada kasus sumbatan stroke ya, stroke akut yang tiba-tiba dia lemah separuh badan kanan, tidak bisa bicara, terus apa ada tebal separuh badan kanan, itu biasanya ada sumbatan di pembuluh darahnya. Nah itu bisa segera kita tangani kalau waktunya kurang dari 6 jam, atau bisa bahkan pada penelitian terbaru itu sampai 24 jam, itu bisa kita ambil ya dengan alat-alat yang tersedia. Hasilnya bisa bagus setelah diambil ya. Kadang-kadang bisa langsung, ada yang bisa langsung jalan. Tapi kalau semakin lama datang ke rumah sakit, itu semakin karena sudah terlanjur sel sarafnya sudah rusak ya kembali nggak seperti yang kita harapkan gitu, dan bisa resiko komplikasi misalkan pendarahan ya seperti itu. Kalau hasil-hasil yang lain misalkan sebenarnya ada gambarnya ya, nanti kapan-kapan kalau misalnya kita ada apa materi lagi bisa kita sharingkan lagi ya. Baik dok, jadi intinya adalah semakin cepat semakin baik gitu ya dok ya, semakin cepat semakin baik. Dok, kalau setelah tindakan DSA dok, kira-kira apa saja yang harus kita perhatikan pasca tindakan DSA ini? Ya, yang pasti itu tadi ya, kakinya harus kalau misalnya di kaki harus istirahat dulu, berbaring di kasur mungkin sekitar 6-8 jam. Bisa kadang kita lebihkan supaya tidak benar-benar memastikan tidak ada komplikasi yang muncul ya. Terus kalau misalkan ada keluhan, kadang muncul keluhan itu mungkin karena pasien itu alergi kontras dan lainnya, itu harus segera disampaikan, misalkan lemas separuh badan dan lainnya harus segera disampaikan. Terus mungkin untuk yang lainnya sebenarnya relatif tidak ada ya makan seperti biasa dan lain-lainnya seperti biasa. Yang penting nanti obat-obat yang sudah diberikan harus tetap diminum ya, karena DSA ini memang sebenarnya bukan untuk terapi ya, tapi untuk diagnostik. Kecuali kalau ada tindakan lanjutan, misalkan pemasangan ring, terus penyumbatan pembuluh darah yang abnormal, itu ya nanti ada khusus ya gitu. Oke, gitu. Sepertinya memang bincang-bincang kita pagi ini seru sekali ya dok ya. Sebelum kita akhiri, adakah dok kira-kira pesan untuk para sobat Kanju bagaimana agar tidak terjadi stroke, atau mungkin kalau misalnya ada keluhan seperti apa harus segera ke RSUD Kanjuruhan pada khususnya atau ke fasilitas layanan kesehatan. Monggo dok, silakan. Ya, jadi harapannya kita memang target pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan kan untuk mengurangi ya angka terjadinya stroke dan kecacatannya ya. Karena stroke memang yang paling buruk dari stroke adalah kecacatan. Kalau sudah cacat itu pasti pasien, keluarga, dan pemerintah juga semuanya akan terbebani. Jadi lebih baik yang mencegah ya. Ada berapa langkah-langkah yang bisa dilakukan. Ada ini ya di materi-materi sebelumnya dari Sobat Kanju juga sudah ada ya.
Yang penting kalau sudah ada keluhan, segera ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadai ya. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba yang segera ke RS itu ya. Jadi lemah, pelo, ada kesemutan, gangguan penglihatan mendadak, cepat-cepat ke rumah sakit yang ada CT scan, ada istilahnya obat-obatan untuk kalau misalnya nanti ada memang diduga stroke, benar-benar stroke, kita bisa memberikan obatnya ya. Alhamdulillah di RSUD Kanjuruhan insya Allah sudah bisa melakukan hal itu semua. Tinggal masyarakat paham, tahu, dan kalau ada sesuatu yang seperti gejala-gejala tadi segera ke rumah sakit. Ataupun kalau belum ada gejala, atau sudah lewat sudah terkena stroke, periksa untuk kita tahu faktor-faktor apa yang menyebabkan stroke supaya tidak terjadi stroke berulang ya. Kalau memang nanti kita periksa ada penyempitan atau kelainan pembuluh darah yang menyebabkan perdarahan, maka kita harus segera tangani ya. Insya Allah di rumah sakit kita sudah bisa semua ya. Terima kasih dokter. Terima kasih juga untuk kesempatan dan waktunya dokter di sela-sela kesibukan dalam melayani pasien bisa berbagi pengetahuan bersama dengan kami di Sobat Kanju Podcast. Terima kasih dokter Penny, sehat selalu. Sama-sama. Oke, Sobat Kanju, sekian tadi podcast kita pada kesempatan ini tentang neurointervensi yang merupakan salah satu layanan unggulan yang akan hadir di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Kanjo.